wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Musalla Al-Ikhlas Taman Motor yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap manajemen, staf, karyawan, karyawati Taman Motor yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kepada pemilik Taman Motor, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan usaha beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tentunya kita tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat-nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memerintahkan kita untuk menghitung-hitung nikmat, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala justru memerintahkan kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayatnya, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian ingkar, kufur kepadaku. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikannya kita hidayah, taufik, nikmat diberikannya kita kesehatan, nikmat diberikannya kita kemudahan untuk talabul ilmi, menuntut ilmu pada pagi hari ini. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini semestinya kajian saya di Jumat pekan ketiga. Namun karena satu dan lain hal, Ustadz Abu Jundi hafizahullah ta'ala
meminta saya untuk bertukar jadwal khusus untuk di bulan ini. Jadi hari ini Jumat pekan pertama, saya mengisi kajian rutin beliau, menggantikan beliau. Sedangkan jadwal saya rutin di Taman Motor di Jumat pekan ketiga, insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Abu Jundi hafizahullah ta'ala. Ini permintaan beliau. Maka hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Seperti biasa kan, kajian saya di Taman Motor, materinya membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Ahbabullah, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. 40 karakteristik mereka yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Menurut catatan saya, terakhir pada bulan yang lalu, ya bulan Juni, di Jumat pekan ketiga bulan Juni, kita telah menuntaskan golongan yang keempat. Orang yang keempat yang dicintai oleh Allah, yaitu orang-orang yang mengikuti syariat, ittiba Rasul, muttaba'atur Rasul. Dan itu materi PDF-nya sudah kami share ke Mas Dodi, ya. Nanti bisa Bapak Ibu bisa minta kepada beliau materi bulan yang lalu tentang orang-orang yang mengikuti syariat. Sudah kami share materinya dalam bentuk PDF. Hari ini kita akan memasuki materi baru, Bapak Ibu sekalian. Kita akan membahas golongan yang kelima, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Mudah-mudahan kita termasuk juga di dalamnya ini. Yang kelima ini adalah orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar. Adapun bagi Bapak Ibu yang bawa kitabnya atau bawa bukunya seperti yang ada di tangan saya ini adalah buku panduan kita setiap Jumat pekan ketiga di Taman Motor, yang diterbitkan oleh Darul Haq, penerbit Darul Haq, ya. Ini ada di halaman 77, Bapak Ibu sekalian. 77 sampai halaman yang ke 100. Jadi kurang lebih sekitar 23 halaman berbicara tentang golongan yang kelima, orang-orang yang sabar, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Halaman 77 sampai halaman 100. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita dengarkan dalilnya. Di mana dalilnya Allah itu mencintai orang-orang yang sabar? Mana dalil yang menunjukkan akan hal ini? Saya sebutkan satu dalil, Bapak Ibu. Satu aja dalil, ya. Tapi nanti penjelasannya agak panjang, Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan bacakan ya. Dalilnya adalah Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ada di dalam Al-Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga Ali Imran. Ayatnya ayat 146. Kita dengarkan Ali Imran ayat 146. Itu fotokopi golongan yang keberapa? Yang keempat. Iya. Oh, berarti sudah dikopi Mas Dodi. Oh, sudah dikopi. Alhamdulillah. Itu bulan yang lalu Bapak Ibu sekalian. Itu sudah tuntas materinya yang sudah dikopi. Dibagikan ya? Sudah nerima semua fotokopi bulan yang lalu, materi bulan. Hah? Oh, ada yang belum. Baik, nanti minta ke panitia ya. Baik, intinya kalau nggak dapat fotokopi, minta PDF-nya sama Mas Dodik, nanti insya Allah dikasih. Hari ini materi baru, jadi tidak ada yang ada di fotokopi itu karena memang belum saya share materi pagi hari ini. Baik, kita dengarkan Al-Quran surat yang ketiga Ali Imran. Ayatnya ayat yang ke 146.
berbicara tentang Allah mencintai orang-orang yang sabar. Allah Ta'ala berfirman, ya, silakan. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Perhatikan baik-baik, betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya, para sahabat yang bertakwa. Lanjut. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Terus. Tidak patah semangat. Terus. Dan tidak pula menyerah kepada musuh. Jadi ayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita, bahwasanya kita tidak boleh patah semangat, tidak boleh pesimis, tidak boleh kita itu mudah untuk futur, nggak boleh. Ya, kita harus tetap semangat. Ya, tidak boleh kita itu mudah motung, dalam bahasa Jawa atau bahasa pojok kampungnya seperti itu, motung, nggak boleh. Ya, kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh menyerah. Terus lanjut poinnya. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Itu yang perlu digarisbawahi. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dalilnya Ali Imran ayat 146. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang saya akan memberikan penjelasan. Jadi kalau saya lihat di bukunya, buku panduan kita yang ada di tangan saya ini, 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah, itu kan ada di halaman 77 sampai halaman 100. Kalau kita baca Bapak Ibu, maka mungkin terlalu panjang. Terlalu panjang. Sehingga sudah kami sajikan dalam bentuk supaya mudah dipahami. Nah, apa itu? Saya bagi materinya menjadi 3 bagian. Nah, supaya enak ini. Jadi, kalau yang ada di buku itu kan mulai halaman 77 sampai halaman 100, ya. Kita bagi menjadi 3 bagian materinya. Yang pertama, kita akan membahas tentang makna dan hakikat sabar. Apa makna sabar? Hakikat sabar itu apa? Nah, itu nomor 1, Bapak Ibu. Yang kedua adalah hadiah bagi mereka yang sabar. Apa keutamaannya orang itu kalau sabar? Itu yang kedua. Ya, baik. Lalu kemudian yang ketiga materinya, yang ketiga ini, yang ketiga adalah serba-serbi sabar. Ya, serba-serbi sabar. Gak apa-apa, dibagi nanti aja, gak apa-apa Pak. Ya, ini sudah majelis taklim sudah jalan. Toh itu juga tidak dibahas kok itu. Itu bulan yang lalu soalnya. Ya, jadi Bapak Ibu mau bolak-balik fotokopian itu gak akan ketemu. Itu materi bulan yang lalu soalnya. Ya, sudah tuntas. Yang hari ini ganti materi baru. Nanti kalau tuntas, ya tak kirim lagi, tak share lagi PDF-nya. Dapat fotokopian lagi nanti. Begitu seterusnya. Baik. Jadi, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita memasuki golongan yang nomor 5. Orang-orang yang sabar. Mereka yang dicintai oleh Allah yang nomor 5. Orang-orang yang sabar. Tadi dalilnya sudah kita dengarkan, Ali Imran ayat 146. Supaya materinya tidak melebar kemana-mana, urut mudah dipahami, saya bagi 3 bagian materinya. 1, kita akan berbicara tentang makna dan hakikat sabar. Apa sih sabar itu? Nah itu, sabar ialah, sebab sabar ini satu kata yang mudah diucapkan tapi berat untuk menjalankannya. Orang mungkin bisa berkata, sing sabar ya, sing sabar. Itu mudah, tapi untuk jalani itu susah. Makanya nanti kita akan bahas apa sih hakikat sabar. Yang kedua adalah hadiah bagi mereka yang sabar.
Jadi apa yang akan Allah berikan bagi mereka yang punya sifat sabar? Ya. Jadi kalau kita sabar, ya terutama dalam kehidupan ini kita sabar dalam berbagai hal, kita sabar, apa yang Allah berikan kepada kita. Terus yang ketiga, lah ini yang menarik nomor 3 ini. Ya mudah-mudahan waktunya cukup Bapak Ibu. Yang ketiga itu adalah serba-serbi sabar. Maksudnya serba-serbi sabar itu apa? Maksudnya adalah, jadi serba-serbi sabar ini sudah masuk kepada realita dalam kehidupan kita. Contohnya, dalam menuntut ilmu butuh sabar. Kenapa kok butuh sabar? Nah nanti penjelasannya. Contoh lagi, dalam berbuat baik kepada orang tua, itu juga butuh sabar. Karena ada orang tua itu semakin usianya lanjut usia, semakin dia melakukan hal-hal yang bikin anaknya itu gak sabar. Contohnya, suka beda-bedain anak gitu ya. Padahal mungkin selama ini yang membantu orang tuanya anak nomor 1, tetapi yang selalu dipuji oleh orang tuanya anak nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Lah ini butuh sabar. Ketika sakit sudah jadi kembangnya tempat tidur, makan minum BAK, BAB di atas tempat tidur. Harus sabar. Itu makanya ini realita dalam kehidupan, termasuk sabar dalam berumah tangga, memiliki seorang suami yang temperamental, memiliki seorang istri yang suka menyakitkan hati suami, lisannya tidak menyejukkan hati suami, memiliki seorang suami yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu kan juga butuh sabar. Sabar dalam berumah tangga. Ada lagi sabar didik anak. Kayak apa contohnya? Ada lagi sabar punya anak keturunan yang berkebutuhan khusus. Ya, ABK, anak berkebutuhan khusus. Itu ya dituntut butuh sabar. Ada lagi sabar hidup di masyarakat saat kita dikucilkan orang karena kita tegar di atas sunnah. Sehingga banyak orang yang mencemooh kita, yang memaki kita, bahkan mengucilkan kita. Maka itu juga butuh sabar. Termasuk sabar ketika terkena musibah. Entah itu musibah kehilangan orang yang kita cintai, entah itu musibah kehilangan harta, entah terkena wabah, entah karena kehilangan pekerjaan, ya, dan seterusnya. Itu juga dituntut butuh sabar. Banyak-banyak nanti. Makanya saya kasih judul serba-serbi sabar. Nah, itu sudah masuk ke realita kehidupan nantinya. Baik, kita awali aja Bapak Ibu ya secara urut. Yang pertama dulu, yaitu makna dan hakikat sabar. Nah, apa makna sabar, hakikat sabar itu? Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, menurut bahasa berarti menurut etimologi. Ini kalau bahasa kerennya etimologi. Kalau bahasa Arabnya lughawi. Secara bahasa, sabar itu artinya mengendalikan diri atau menahan diri. Itu sabar. Mengendalikan diri atau menahan diri, itu sabar. Jadi kalau panjenengan ditanya apa sih sabar? Sabar artinya mengendalikan diri atau menahan diri. Itu kan bahasa. Yang penting itu pengertian secara terminologi, istilah syar'i, istilah. Nah, ini yang menarik. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sabar menurut definisi istilah syar'i, ya, terminologi, saya ambilkan dari 2 perkataan seorang ulama besar. 2 ulama besar mendefinisikan tentang sabar. Baik. Sebenarnya definisi sabar itu banyak, perkataan para ulama. Yang kami angkat cuma 2 saja. Mudah-mudahan 2 ini mewakili dari sekian banyak definisi sabar. Siapa nama ulamanya? Yang pertama, saya akan sampaikan yang pertama menurut Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Ibnu Taimiyah ini rahimahullah, Ibnul Qayyim. Yang kedua nama ulamanya mendefinisikan sabar. Yang kami angkat yang nomor 2 adalah
Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, atau disingkat Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah, itu ya. Syekh Utsaimin rahimahullah. Apa kata definisi mereka berdua ini? Rahimahullah. Baik. Saya akan bacakan definisi pertama menurut Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Saya ambilkan dalam kitab Al-Wabilus Sayyib halaman 5. Begini definisinya. Al-Wabilus Sayyib halaman 5. Sabar itu artinya ya, boleh dicatat, boleh tidak. Atau juga nanti akan dapat PDF-nya kalau memang tuntas materinya ya. Sabar itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, menahan kalbu dari rasa kesal. Menahan kalbu dari rasa kesal terhadap takdir Allah atau ketentuan Allah. Ya. Menahan kalb, hati. Ya. Menahan hati dari rasa kesal terhadap takdir Allah. Jadi kalau masih ada, Bapak, ini masih koma loh ya, belum titik ini. Masih koma, belum titik. Saya jelaskan dulu, per koma saya jelaskan ya, supaya kita paham maksudnya. Saya ulang ya. Sabar itu adalah menahan hati dari rasa kesal terhadap takdir Allah. Jadi kalau ada di masyarakat kita, atau mungkin di sebagian kita, terus dalam hati kita, dalam hati itu masih ada perasaan seperti ini. Misalnya perasaan sakjane ini aku mau gak telat, mungkin gak kedatin, itu berarti tidak sabar. Orang sabar itu gak perlu dia mungkin, semua sudah ditetapkan, semua sudah ditulis oleh Allah. Kejadian yang saya alami ini, misalnya dia terjadi musibah di jalan, accident, ya, kecelakaan. Lalu dalam hatinya, andai kata tadi pagi itu saya berangkat lebih awal, mungkin kejadiannya ndak gini. Atau mungkin kalau saya tadi itu ndak naik motor, saya naik mobil, mungkin kejadiannya ndak kayak gini. Berarti gak sabar. Itu intinya. Sabar itu menahan hati dari rasa kesal terhadap takdir Allah. Sudah ya? Terus kemudian kan masih koma. Lanjut, menahan lisan dari berkeluh kesah. Sambatan. Jadi kalau masih ada orang di luar sana, atau mungkin sebagian kita, lisannya masih suka mengeluh, suka sambatan, berarti tidak sabar. Karena sabar itu definisinya itu menahan hati dari rasa kesal terhadap takdir Allah. Satu. Yang berikutnya, menahan lisan dari berkeluh kesah. Berkeluh kesah. Seperti itu. Jadi kalau masih ada orang yang di masa, mungkin sebagian kita masih berkata, kalau gini nih ya apa caranya? Ini sudah terlanjur ini. Nah, ya berarti tidak sabar. Ya, seperti itu. Termasuk juga mengungkapkan kekesalan dalam hatinya di lisan. Contoh, mobilnya di jalan dipotong oleh orang, perjalanannya. Lalu kemudian dia melampiaskan kekesalannya di lisan. Oh, kurang ajar. Terus buka kaca lagi. Woi, apa karepe? Berarti gak sabar, belum taklim. Orang sabar itu hatinya gak kesal dengan takdir Allah. Terus yang kedua, lisannya tidak mengeluh, gak marah. Itu orang sabar, ya. Seperti itu. Terus yang berikutnya kata beliau, masih koma ini, belum titik. Dan menahan anggota badan dari perbuatan maksiat. Menahan anggota badan dari perbuatan maksiat atau perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya, ada orang itu lisannya itu tidak mengucapkan kata-kata yang kasar. Enggak. Saya pernah menjumpai orang seperti ini. Jadi ceritanya
Ya, seperti itu. Dia ini ada di depan. Dia ada di depan. Kendaraan ini mobil. Lalu ada orang di belakangnya dia. Ada orang di belakangnya dia. Orang yang di belakang ini terus klakson. Tin, 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 tin. Padahal ini masih lampu merah. Mau hijau memang. Tin, tin, tin. Terus. Ya. Akhirnya yang depan maju. Lalu dipotong langsung. Ya. Jadi yang belakang itu maju nyelip. Lalu yang depan ini kemudian nyelip lagi. Motong. Set. Dipotong. Keluar dari mobil. Memang dia tidak keluar lisan. Enggak. Langsung kemudian pintunya itu digebrak sama tangannya. Brak. Lisan enggak? Sabar Ustaz. Gak sabar. Sabar itu menahan anggota badan. Ya, iso kira-kira kayak gini kira-kira. Ya. Istri ngoceh terus. Pagi sama sore kayak zikir pagi petang. Ya. Lama-lama muntah juga, tabiat juga, ya. Memang dia diam, dia belajar sabar, dia diam. Lama-lama kok telinga ini nggak nyaman juga, ya. Terus ngoceh terus, itu gebrak meja. Apa ngarepe? Oh, gak sabar. Ya. Maka kalau ingin menjadi suami yang sabar, maka syaratnya hatinya tidak kesal. Mendapatkan takdir Allah punya istri cerewet, gak kesal. Ya, hatinya gak kesal. Ya, terus begitu juga ibu-ibu. Yang kedua, lisannya tidak berkeluh kesah. Bojoku iku sok angel diatur sok anu, berarti gak sabar. Sambatan kan, berkeluh kesah kan? Baik. Terus kemudian menahan anggota badan dari perbuatan yang dilarang, termasuk ketika tertimpa musibah kehilangan orang yang kita cintai. Kan banyak di layar kaca seringkali kita mendengar ketika orang itu kehilangan buah hatinya, kehilangan orang yang dia cintai, dia memukul-mukul tubuhnya, menampar-nampar pipinya, mengoyak-ngoyak bajunya, menjerit-jerit, meraung-raung. Berarti gak sabar. Apa nggak boleh Ustaz orang itu menangis ketika tertimpa musibah kehilangan orang yang kita cintai? Boleh. Rasul aja menangis ketika kehilangan putra beliau bernama Ibrahim. Nabi kan punya anak 3 laki-laki, yang perempuan 4. Ya, semua dari rahimnya Maryam, cuman 1 dari rahimnya Maria Kiptia, kan gitu ya. Ibrahim semua dari rahimnya Khadijah 6, yang 1 dari rahimnya Maria Kiptia, Ibrahim. Yang 3 meninggal semua waktu kecil. Yang 3 itu ketika Nabi SAW kehilangan putra beliau Ibrahim, maka beliau menangis. Lalu beliau ditanya oleh para sahabat, apa ini wahai Rasulullah yang kami lihat mengalir air mata di wajahmu? Apa kata Nabi? Ini tanda kasih sayang. Menangis boleh. Yang tidak boleh itu adalah meratap dengan ratapan jahiliyah, menjerit, meraung-raung, terus kemudian mengoyak-ngoyak rambutnya, bergulung-gulung di lantai. Ini nggak boleh, ya. Maka ini berarti tidak sabar. Ya, baik. Kita lanjutkan sekarang definisi nomor 2, makna dan hakikat sabar. Nomor 2. Yang nomor 2 menurut siapa tadi? Perkataan siapa tadi? Ibnu Utsaimin. Betul, rahimahullah. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, saya ambilkan dalam kitab Syarah Salasatul Usul halaman 24. Ya. Kata beliau rahimahullah, kata Ibnu Utsaimin, sabar itu artinya hampir mirip. Sabar itu artinya meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Saya mau tanya sama panjenengan, belum titik itu, masih koma itu, belum titik. Saya jelaskan dikit. Saya ulang kalimatnya. Sabar itu artinya meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Saya mau tanya, orang kalau beramal soleh lalu dia dituntut untuk istiqomah, berat atau tidak?
menjalankan amalan ketaatan kepada Allah secara ajak, secara istiqomah, ya, itu berat atau tidak? Berat. Istiqomah itu berat, Bapak Ibu sekalian. Makanya ayat yang menyebabkan rambut Nabi sampai beruban adalah ayat yang berbicara tentang istiqomah. Sampai rambut Nabi itu beruban gara-gara ayat tentang istiqomah. Itu kan ada di surat Hud itu, surat nomor 11. Baik. Jadi rutin 5 waktu berjamaah di masjid itu butuh sabar, Bapak Ibu. Sabar. Sebab orang kalau tidak sabar, maka akan lewat itu. Senin Kamis rutin, Ayamul Bid rutin, istiqomah. Oh, itu butuh kesabaran itu. Ya, tahajud rutin meskipun tidak tiap hari. Jadi panjenengan kalau nggak bisa tahajud tiap hari, minimal sepekan 6 kali lah. Hah? Libur 1 kali kan? Ya, masih ada libur ya. Misalnya berat lagi, minimal sepekan 2 kali lah minimal. Malam Senin sama malam Kamis. Karena apa? Sekalian sahur. Puasa Senin Kamis minimal. Tapi rutin, itu berat Bapak Ibu. Berat. Rajin istiqomah taklim, terus taklim rutin. Butuh istiqomah. Nuntut ilmu itu butuh kesabaran loh. Apalagi nuntut ilmunya yang disampaikan oleh ustadznya balak-balik yo pancet iku ae. Terus ustadznya bikin ngantuk lagi. Oh, itu butuh sabar itu. Khutbah Jumat, dengarkan khutbah. Oh, butuh sabar. Sebab orang kalau tidak sabar, apalagi isi khutbahnya muter kayak obat nyamuk ya. Terus nggak kelar-kelar. Apalagi suaranya kurang terdengar jelas, materinya sulit untuk dipahami, terus nada intonasinya itu rendah. Oh, itu bawaannya ngantuk itu. Ya, pasti mengerti sebelum waktunya. Tahu mengerti sebelum waktunya? Jadi sambil begini terus begini. Nah, itu namanya mengerti sebelum waktunya. Ya, tidur. Makanya butuh sabar orang nuntut ilmu. Maka menjalankan ketaatan kepada Allah itu dituntut sabar. Belum titik ya, masih koma. Dilanjutkan oleh beliau Ibnu Utsaimin rahimahullah. Terus kata beliau lagi, menahan diri dari perbuatan maksiat. Menahan diri dari perbuatan maksiat dan segala yang diharamkan oleh Allah, itu juga butuh sabar. Butuh sabar. Menahan diri dari perbuatan maksiat dan segala yang diharamkan oleh Allah. Semua yang diharamkan oleh Allah ditinggalkan, butuh sabar. Meninggalkan semua perbuatan maksiat itu butuh sabar. Makanya orang hidup di dunia ini capek, Bapak Ibu. Capek. Ya. Kalau nggak kepingin capek, butuh istirahat, itu di surga. Surga itu tempatnya istirahat. Ya, capek itu di dunia. Ya. Capek apa Ustaz? Capek menjalankan amalan ketaatan, baca Quran terus. Ya, hatam Quran sebulan sekali, baca sholawat Nabi tiap malam Jumat terus, tiap malam Jumat, tiap hari Jumat. Al-Kahfi dibaca sepekan sekali tiap malam Jumat. Taklim terus, ya. Terus ngapalkan hadis, baca hadis Nabi terus, tahajud terus, puasa terus. Capek. Belum lagi ditambah capek meninggalkan yang Allah haramkan. Sedangkan yang Allah haramkan ada di sekitar kita. Wanita membuka aurat, menampilkan yaitu lekuk tubuhnya, itu juga butuh sabar. Kita dituntut menundukkan pandangan. Capek. Asli ini capek di dunia ini. Capek. Ya. Di saat manusia menghambur-hamburkan waktunya untuk maksiat, zina, minum khamr, tapi kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang hidup di dunia capek. Dunia ini tempatnya ngempet dari maksiat yang menjerumuskan kita. Itu capek. Kalau nggak kepingin capek, istirahat enak, itu surga tempatnya, akhirat. Karena di sana adalah tinggal menikmati hasil. Kita nggak perlu sholat, kita nggak perlu tahajud lagi. Surga itu tempat menikmati hasil, enak. Ya. Makanya Bapak Ibu, karena ini rumus dunia, maka ya harus, ya karena kita ini semuanya hidup di dunia, dan kita ini bukan makhluk dunia, kita ini makhluk akhirat.
Sehingga ini bukan tempat kita. Di dunia ini tempat untuk beramal, akhirat tempat menuai hasil, minta bayaran kepada Allah. Ibarat orang kerja pasti butuh bayaran. Lah kita kerja di dunia, bayarannya surga nanti. Mana bayarannya? Tahajud saya, mana bayarannya? Dan seterusnya. Itu dituntunkan oleh Nabi kita. Selesai. Jadi orang beribadah, tendensinya pengen dapat pahala itu boleh. Loh boleh. Nabi yang menyuruh kita. Bahkan sebanyak dalil. Siapa yang sholat berjamaah di masjid, pahalanya 27 kali lipat. Sholat di Masjidil Haram 100.000. Sholat di Masjid Nabawi 1.000. Loh Nabi sendiri. Jadi kalau ada orang beribadah, niatnya ingin dapat pahala dari Allah, boleh. Dan itu dianjurkan. Itu dianjurkan. Nah, jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasannya sabar itu yang kedua kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, menahan diri dari perbuatan maksiat dan segala hal yang diharamkan oleh Allah. Dan ternyata yang diharamkan ini semuanya yang enak-enak semua. Iya, enak-enak semua, tapi harus kita jauhi, ya, harus kita tinggalkan, ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Terus yang terakhir, kata beliau itu masih koma ya, belum titik. Kata beliau Ibnu Utsaimin rahimahullah, menjaga dari sikap marah, kesal dan murka. Serta menjaga dari sikap marah, kesal, murka, dan menggerutu terhadap takdir Allah. Intinya sabatan, menggerutu. Jadi sebenarnya tidak ada takdir buruk itu Bapak Ibu. Semua yang Allah takdirkan untuk hambanya itu baik untuk hambanya. Buruk itu kan kacamata kita. Tetapi apa yang Allah tetapkan untuk hambanya itu baik untuk kita, ya. Makanya apa kata Allah dalam Al-Quran? Sambil saya ingat ini ayatnya, nanti saya tunjukkan sesaat lagi. Apa kata Allah? Ya, boleh jadi, ya, apa yang kau sukai itu tidak baik untukmu. Bisa jadi, boleh jadi apa yang kau benci itu baik untukmu. Makanya semua yang Allah tetapkan untuk kita, maka itu adalah baik untuk hambanya. Memang Allah tetapkan takdir baik, takdir buruk, semuanya Allah tetapkan. Cuman bagi kita seorang hamba, bagi kita sikap kita ketika menghadapi takdir yang buruk, maka kalau takdir itu baik, kembalikan kepada Allah. Kalau takdir itu buruk menurut kita, bukan menurut Allah, maka kembalikan kepada diri kita sendiri. Contoh, diberikan anak-anak soleh-soleha, penghafal Al-Quran, minallah, dari Allah. Diberikan kemudahan mencari rizki, dari Allah. Diberikan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, dari Allah. Diberikan kesehatan, dari Allah. Anak kita diterima di perguruan tinggi negeri, sekolahnya sukses, dari Allah. Tapi begitu kita mendapatkan satu kondisi, maaf, kondisi di luar sana, bukan di dalam sini, di luar sana, cerai, mati bunuh diri, sakit tidak kunjung sembuh, kecelakaan, macam-macam yang buruk-buruk, maka tidak boleh kita katakan dari Allah, nggak boleh. Katakan itu karena saya, ya. Yang baik katakan dari Allah, yang jelek-jelek, yang buruk memang betul Allah tetapkan yang baik sama yang buruk. Tapi sikap kita sebagai seorang hamba, yang baik kembalikan kepada Allah, yang buruk kembalikan ke diri kita. Ada Ustadz dalilnya yang mengatakan ini, ada. Tak kasih dua dalil. Dalil pertama surat Al-Baqarah dulu. Dalil yang pertama Al-Baqarah. Dalilnya Al-Baqarah, ayatnya ya. Dalilnya Al-Baqarah 216. Ya, 216. Al-Baqarah 216. Kita baca, kita dengarkan.
Silakan Abu Hurairah, itu poinnya ada di tengah, nggak apa-apa dibaca dari awal. Silakan. Al-Baqarah 216, silakan. Diwajibkan atas kamu berperang. Belum poinnya. Padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Sekarang poinnya. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu. Ulang lagi. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu. Padahal itu baik bagimu. Kebalikannya sekarang. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu. Padahal itu tidak baik bagimu. Ya sudah, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka imani saja, jangan menggerutu, jangan kesel, jangan sambatan, jangan. Ya, usaha lagi sepi, ya sudah, ini takdirnya Allah. Rezeki nggak akan kemana, seperti itu. Baik, saya tambahkan satu lagi. An-Nisa, kan saya janji 2 dalil. An-Nisa ayat 79. An-Nisa 79. Allah Ta'ala berfirman, An-Nisa ayat 79. Allah berfirman, ya silakan. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Loh, kebaikan ya, kebaikan itu dari Allah. Kalau yang baik-baik, lanjut. Dan keburukan apapun yang menimpamu. Semua keburukan yang menimpamu, padahal ini menurut Allah baik untuk kita. Maka caranya kalau itu yang buruk, silakan. Itu dari kesalahan dirimu sendiri. Selesai. Ya, kenapa kau memilih mengakhiri hidup dengan bunuh diri? Kenapa Anda tidak mempertahankan hidup? Kenapa Anda ingin mengakhiri pernikahan dengan talak di meja hijau? Kenapa Anda tidak mempertahankan rumah tangga? Loh, berarti kalau begitu setakdirnya Allah itu, Allah tidak memaksa kita. Enggak. Kita ini dikasih opsi pilihan oleh Allah. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Itu kan surat Al-Kahfi. Siapa yang mau jadi beriman, monggo. Siapa yang mau jadi kafir, monggo. Kenapa harus nyalakan Allah? Enaknya ada orang pergi ke kuburan, dia minta-minta kepada orang yang telah mati. Ini kan syirik. Kita tegur, Pak, ini kan syirik. Minta itu kepada Allah. Saya seperti ini sudah ditakdir sama Allah. Oh, nggak bisa. Ada orang melakukan zina dengan wanita bukan mahramnya. Kita ingatkan, Mas, itu zina, Mas. Perbuatan dosa besar, dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat. Kenapa Anda kok tidak menikah saja, Mas? Aku iki lho Ustaz, melakukan zina. Iki si takdir. Oh, nggak bisa. Yang buruk-buruk Anda jangan dikembalikan kepada Allah. Termasuk poligami. Termasuk. Jadi nggak boleh kalau ada seorang istri, aku iki kurang opo sih Mas, kamu itu kok, berarti tidak sah menggerutu. Mestinya salahkan dirimu. Mungkin saya sebagai istri kurang perhatian. Imani. Faham tidak? Jelas tidak? Katanya pengen jadi orang sabar. Jangan ngersulo menggerutu. Paham? Skamat ini. Ya. Itu. Baik, kita lanjutkan. Apapun yang menimpa kita, semua sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti itu, sudah ditulis. Yang buruk kembalikan kepada kita, yang baik kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada takdir buruk. Semua takdir yang Allah tetapkan baik untuk hambanya. Jadi kalau begitu kesimpulannya Bapak Ibu, hakikat sabar ini kesimpulannya ada 3. Hakikat sabar itu kesimpulannya ada 3. Ada 3. Kan tadi panjenengan sudah dengarkan definisi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang terakhir tadi definisinya Ibnu Utsaimin rahimahullah. Itu kalau mau diringkas ya. Kesimpulannya hakikat sabar itu 3. Intinya 3. Sebenarnya yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dan Ibnu Utsaimin rahimahullah,
Sisi kesamaannya banyak. Makanya diringkas ada 3 hakikatnya. Satu. Sabar itu adalah istiqomah dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam melakukan amalan ketaatan kepada Allah. Intinya itu, istiqomah dalam melakukan amalan ketaatan kepada Allah. Ya, kenapa kok harus istiqomah? Karena yang namanya ketaatan itu kan diulang-ulang, Bapak Ibu. Lah biasanya kalau diulang-ulang orang itu suka jenuh, bosan. Makanya butuh sabar. Ibadah itu butuh sabar. Ya, sholat butuh sabar. Ya, zikir pagi petang butuh sabar. Karena diulang-ulang terus, diulang-ulang. Yang nomor 2, hakikat sabar. Sabar dalam meninggalkan yang haram. Sabar. Tinggalkan yang haram. Sabar, harus sabar. Sabar. Ya. Seperti itu. Termasuk beberapa pertanyaan yang masuk kepada saya, dan saya sudah pernah sampaikan, yaitu seorang akhwat bertanya kepada saya, ya, apa yang harus saya lakukan sebagai seorang istri yang sudah tidak kurang-kurang menasehati suami saya. Ya, lalu dia ceritakan sedikit, yaitu soal cerita. Dia katakan, suami saya alhamdulillah Ustadz 5 waktu di masjid, tidak pernah, bahkan sebelum adzan sudah di masjid. Meskipun di perjalanan beliau selalu sempatkan itu, selama itu bisa dijangkau dengan kendaraan, dia tetap ke masjid. Nggak pernah, hampir tidak pernah nggak ke masjid. Bahkan taklim di mana-mana ada kajian sunnah itu selalu hadir, Ustadz. Bahkan sekarang pun suami saya juga hadir, Ustadz. Oh, gitu tanyanya. Pertanyaan saya, Ustadz, suami saya ini orang soleh. Dia tidak pernah, yaitu menghardik saya, mencaci maki saya. Dia memenuhi kebutuhan nafkah saya dan anak-anak saya. Cuman dia punya satu kebiasaan buruk yang saya tidak tahu bagaimana cara saya menasihati. Kebiasaannya adalah tidak bisa meninggalkan menonton video porno. Yang satunya judi online. Ya apa ini? Taklim, sholat. Tapi selalu nonton seperti itu. Ya percuma, ilmunya nggak bermanfaat. Karena yang namanya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Dia hanya menyerap tetapi tidak diamalkan ilmunya. Padahal di majelis taklim itu pastilah diingatkan oleh para asatidzah kita tentang, yaitu dosanya orang yang melihat aurat atau tontonan seperti ini. Haram hukumnya. Baik. Jadi akhirnya terus kami berikan nasihat. Ya. Jadi berarti kalau begitu, orang ini intinya kaitannya sama materi kita, dia tidak sabar meninggalkan perbuatan yang Allah haramkan. Dia sabar dalam ketaatan. Katanya istrinya tadi 5 waktu tidak pernah ditinggal kemanapun. Loh, berarti sabar kan dalam ketaatan. Oke, Masya Allah. Taklim kemana-mana ikut, Masya Allah. Istiqomah, sabar. Tapi masalah yang nomor 2, sabar meninggalkan maksiat, belum dia lakukan. Berarti tidak sabar. Karena gak iso lepas dari itu soalnya. Lihat itu, tayangan itu. Berarti gak sabar. Gak masuk kriteria. Ya, baik. Terus yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi takdir yang terasa menyakitkan. Itu nomor 3. Hakikat sabar yang nomor 3. Sabar dalam menghadapi takdir yang terasa menyakitkan. Kan hakikat sabar intinya ada 3 kalau disimpulkan. Nomor 1, sabar dalam melakukan amalan ketaatan kepada Allah. Yang nomor 2, sabar dalam meninggalkan yang haram. Yang nomor 3, sabar dalam menghadapi takdir yang terasa menyakitkan. Menyakitkan menurut siapa? Menurut kacamata manusia. Menurut Allah itu baik untuk hambanya. Boleh jadi kau membenci sesuatu, padahal sesuatu itu baik untukmu. Termasuk ibu-ibu membenci poligami, padahal sesuatu itu baik untuk kalian. Nah, kita lanjutkan. Sekarang materi nomor 2. Apa nomor 2 tadi? Yang hadiah bagi mereka yang sabar. Betul, hadiah bagi mereka yang sabar.
Apa yang akan Allah berikan bagi orang yang sabar? Hadiahnya banyak. Hadiahnya ada 11 hadiah bagi mereka yang sabar. Satu, yang pertama ini, sabar. Orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kita termasuk ini. Termasuk ya. Yang pertama adalah, oh sebentar, ada 12 ya. Ada 12 Bapak Ibu. Ada 12. Yang pertama, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sabar pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Bapak Ibu, ya. Ya, kata para alim ulama, mana mungkin seseorang hamba itu dapat menjalankan amalan ketaatan kepada Allah, meninggalkan semua maksiat yang dilarang, walaupun itu sangat menggoda hawa nafsunya, ridha dengan takdir Allah, kecuali dilakukan dengan kesabaran. Makanya orang sabar pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sabar. Mana dalilnya? Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayatnya 153. Al-Baqarah ayat 153. Tolong dibuka Al-Baqarah surat nomor 2 ayatnya 153. Orang kalau sabar pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan. Allah berfirman, Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Ya, silakan. Wahai orang-orang yang beriman. Ya, kita dipanggil oleh Allah. Wahai orang-orang yang beriman. Lanjut. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Loh, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Loh, ditekankan lagi oleh Allah. Minta tolonglah ya kepada Allah. Minta tolong itu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Lalu Allah tekankan lagi, Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Makanya orang kalau sabar itu apa? Ya tadi itu 3. Diingat-ingat itu 3 itu. Ayo deh diulang lagi. Apa tadi 3 tadi? Menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua apa? Meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Yang nomor 3 apa tadi? Nah, yang terasa menyakitkan. Nah, orang kalau sabar, maka Allah akan berikan pertolongan. Ya, baik. Kita lanjutkan. Nomor 2. Yang kedua ini, keutamaan yang kedua. Mengaku sebagai orang yang beriman. Maka dia harus sabar. Cirinya mukmin itu harus sabar. Saya ulang ya. Mengaku sebagai orang yang beriman. Orang yang beriman itu kan mukmin berarti. Ya, mukmin itu orang yang beriman. Mengaku mukmin kalau disingkat boleh. Mengaku mukmin maka dia harus sabar. Tidak bisa sabar. Jika tidak bisa sabar, maka dia bukan mukmin. Bukan orang beriman. Jadi boleh Bapak Ibu katakan cirinya orang sabar ya cirinya orang mukmin ya harus sabar. Tapi kalau orang tidak bisa sabar, maka dia bukan orang beriman. Orang beriman itu harus sabar. Tidak bisa sabar bukan orang beriman. Intinya begitu. Dalilnya di mana? Tak kasih 2 dalilnya. Silakan dibuka Al-Baqarah lagi ayatnya 177. Al-Baqarah ayat 177. Al-Baqarah 177. Kita dengarkan. Al-Baqarah 177. Ini dalil pertama. Kita dengarkan murotalnya. Allah berfirman. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا
jelas sekali kan? Silakan, ayo dibaca. 177. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat. Baik, belum poinnya, lanjut. Tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, terus. Kepada hari akhir. Berarti rukun iman, ulang lagi. Kebajikan itu ialah, ulang lagi. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat. Lanjut. Tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah. Rukun iman nomor 1 itu, lanjut. Kepada hari akhir. Rukun iman nomor 5 itu. Kepada malaikat-malaikat. Rukun iman yang nomor 2 itu. Kepada kitab-kitab. Rukun iman yang nomor 3 itu. Kepada nabi-nabi. Dan rukun iman yang nomor 4 itu. Berarti rukun iman kan ada 6. Yang 5 disebutkan dalam ayat ini. Rukun iman ada 6. 5 disebutkan dalam ayat ini. Iman kepada Allah, terus kemudian iman kepada hari akhir, itu rukun iman nomor 5, lompat ya. Terus kemudian malaikat-malaikat, itu rukun iman nomor 2. Kitab-kitab, rukun iman nomor 3. Nabi-nabi, para rasul, itu rukun iman nomor 4 ya. Terus kemudian lanjut, teruskan. Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat. Belum, poinnya, teruskan. Anak yatim. Lanjut. Orang-orang miskin. Terus. Orang-orang yang dalam perjalanan mengatur musafir. Peminta. Peminta-minta. Terus. Dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Terus. Orang-orang yang menepati janji apabila berjanji. Stop, poinnya sekarang, lanjut. Dan orang yang sabar dalam kemelaratan. Ulang lagi. Dan orang yang sabar dalam kemelaratan. 1, terus. Pada penderitaan. Terus. Dan pada masa peperangan. 3, sabar dalam kemelaratan, kemiskinan, penderitaan, mungkin sakit ya yang dialami atau musibah apapun, termasuk pada masa peperangan. Mereka itulah, lanjut. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Maka di dalam ayat ini seakan-akan Allah memberitahukan kepada kita, mukmin yang benar-benar orang-orang beriman, mukmin yang benar, mukmin yang jujur. Ditutup ayatnya kan tadi, orang yang sabar dalam penderitaan, kemelaratan, dan dalam pada masa peperangan. Sabar, itulah orang-orang yang benar. Benar maksudnya benar imannya, gitu ya. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, ya. Baik, sekarang kita lanjutkan dalil kedua. Coba dibuka dalil kedua, Sahih Muslim. Nomor asli nggak apa-apa, Abu Hurairah. Sahih Muslim, nomor asli. Nomornya 2999. 2999. Sahih Muslim. Nomor asli, kita pakai nomor asli aja. 2999. 2999. Ayo, silakan. Dari Abdurrahman. Betul, Abdurrahman bin Abu Laila. Dari Suhaib saja langsung. Dari Suhaib radhiyallahu anhu dia berkata, Silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan ya, sabda Nabi, ajaban. Ajaban itu sangat mengagumkan. Ya, ajib-ajib. Ya, orang sepanjang bilang, ajib itu, barangnya ajib ya. Mobilnya apa Pak? Oh, ajib. Ya, ajib itu menakjubkan, ya, mengagumkan. Lah ini gitu, ajaban. Li amril mu'min, mengagumkan perkaranya orang-orang beriman. Orang beriman itu cirinya orang beriman yang mengagumkan. Nah ini, silakan, ulang lagi, ayo. Sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin. Nah itu kan, terus. Segala apa yang terjadi merupakan hal yang terbaik untuknya. Lanjut. Dan hal itu tidak akan pernah didapatkan oleh seorang pun kecuali pada diri seorang mukmin. Nabi terus sampai mengatakan, sungguh menakjubkan ciri orang beriman itu. Ya, ciri orang beriman. Ya, semua halnya itu baik bagi orang beriman. Lalu cirinya kayak apa Abu Hurairah? Teruskan, ini jalan ceritanya, silakan. Bila mana dia mendapat kenikmatan, Maka senantiasa dia bersyukur. kalau dikasih nikmat syukur, itu cirinya orang beriman. Syukur, alhamdulillah, ya Allah. Terus kemudian, Dan itu merupakan hal yang baik untuknya. lanjut. Bila mana dia tertimpa musibah, Kalau kena musibah, apapun bentuk musibahnya ya, musibahnya ini, ya, semua bentuk musibah. Lanjut, teruskan. senantiasa dia bersabar. Dan itu juga merupakan hal yang baik untuknya. Nah, itu juga termasuk yang baik. Jadi cirinya orang mukmin itu mukmin yang sejati. Nah, gitu aja. Mukmin sejati, dikasih nikmat enak, syukur dia, syukur. Dikasih musibah, sabar. Lisannya menahan diri dari menggerutu, mengeluh, sambatan. Hatinya tidak menolak takdir Allah. Dan anggota badannya, actionnya
Dia menjaga diri, jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu ciri orang mukmin. Jadi kalau masih ada di masyarakat kita KTP-nya Islam, tapi kok suka sambatan karena SPP anaknya, sambatan karena perilaku anaknya, sambatan karena rumah tangganya, sambatan karena penyakitnya tidak kunjung sembuh, maka maaf, dia masih muslim, belum mukmin. Kan panjenengan sudah tahu, muslim belum tentu mukmin, tapi mukmin pasti Islam. Islam belum tentu iman. Islam belum tentu iman. Iman pasti Islam. Muslim orangnya belum tentu mukmin. Orang mukmin pasti muslim. Ada dalilnya Ustaz ngomong kayak gini. Tak kasih dasarnya dulu. Coba dibuka langsung artinya saja. Surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 14. Ayo dibuka. Surat Al-Hujurat ayat 14. 14, surat 49 ayat 14. Ayo. Al-Hujurat. Ya, silakan. Hah? Ya, silakan. Orang-orang Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka. Ulang lagi, orang-orang Arab Badui mengatakan apa? Lanjut. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Tuh, kami telah beriman. Sama Allah ditegur. Katakan Muhammad kepada mereka. Silakan. Katakanlah kepada mereka. Nah ini, katakan Muhammad kepada mereka. Silakan. Kamu belum beriman. Kalian itu belum beriman. Kenapa? Tetapi katakanlah kami telah tunduk atau Islam. No. Ya, orang-orang Arab Badui yang baru masuk Islam, langsung dia mengklaim dirinya, kami adalah orang-orang beriman. Langsung ditegur oleh Allah. Katakan Muhammad kepada mereka, kalian belum beriman, tapi katakan kami telah Islam. Berarti Islam belum tentu iman, tapi menjadi orang beriman pasti Islam. Makanya kalau ada muslim kok sambatan, menggerutu, dia bukan mukmin tapi muslim. Paham sampai di sini? Karena cirinya orang beriman dapat nikmat syukur, dikasih musibah sabar. Bisa kira-kira? Ya. Ini nomor berapa tadi? Hadiah bagi orang yang sabar. Nomor berapa? Dua. Nomor tiga sekarang. Nomor 3. Sabar itu perisai. Sabar itu perisai. Perisai itu tameng. Ya, tameng. Sabar itu perisai. Saya tanya sama Bapak Ibu, sebelum tak kasih dalil, tolong dijawab pertanyaan saya. Orang kalau pergi berperang pakai tameng apa enggak? Pakai. Itu tamengnya itu dipakai mulai dari awal atau setelah perang baru pakai tameng? Dari awal. Ya, berarti mengawali apapun bakal butuh tameng. Tamengnya itu sabar. Nah, kok teko telat sak jam. Butuh sabar tidak? Sehingga kalau dia masih menggerutu, jam piro iki telat ngene terus mari ini kapan iki anune? Bukan orang beriman, tapi baru muslim. Faham? Wangel ternyata jadi orang beriman ini ya. Itu Bapak Ibu. Ini belum bertakwa loh. Takwa itu level tinggi. Wong Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Sudah beriman masih disuruh takwa. Belum ini, belum. Turun takwa sih. Itu level paling tinggi. Ini. Nah, jadi makanya kalau suka, termasuk bos perusahaan. Iki bulan iki kok targetnya mobil iki metu ini kok gak sesuai target ini ya. Nah, sabar. Waduh, kenapa? Tapi bosnya mukmin. Oh, bosnya mukmin, sabar soalnya ya. Dapat banyak, masya Allah setelah pameran. Waduh ya, harus bersyukur. Itu cirinya orang beriman. Koyoke gak diceluk maneh koyoke. Iya. Tapi marketing gak boleh loh ya pakai modal sabar.
marketing. Ya. Sabar Mas Dodi. Oh nggak bisa. Karena apa? Karena kamu terikat kontrak kerja dan ada target job desk. Ada nggak job desk? Ada. Ya, tiap orang harus begini kan gitu. Ada job desk. Ya. Jangan pakai modal sabar. Materi wingi loh Mas. Oh, aduh. Repot abu asal dateno tameng ini ya. Ini ya. Sabar itu perisai. Perisai itu apa tadi? Tameng. Ya. Mana dalilnya? Dalil surat Ali Imran ayat 120. Surat Ali Imran ayat 120 dan 125. Ali Imran ya, Ali Imran 120 dan 125. Tak kasih dua dalil. 120 dulu, Ali Imran. Allah berfirman, silakan. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Terus. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Itulah orang kafir. Kalau lihat orang-orang beriman, kalau kita kena musibah, dia jijimrakan. Apa jijimrakan? Menari-nari di atas penderitaan orang lain. Tapi kalau kita dapat kebaikan, ya, maka mereka sedih, iri. Lanjut teruskan. Jika kamu bersabar dan bertakwa. Ulang lagi, itu syaratnya. Lanjut. Jika kamu bersabar dan bertakwa. Tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Loh, itu tamengnya. Harus sabar sama takwa. Ini level tinggi ini. Maka gangguan mereka tidak akan menimpa dirimu. Karena perisainya. Nah, judulnya perisai itu sabar dan takwa. Kita pegang. Jadi meskipun diolok-olok orang sak kampung, dikucilkan, tidak mau nyapa kita, ya, maka ini, ya, baik, terus lanjut, silakan. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Nah, coba dibuka 125 dalil kedua ini. Ali Imran, tetap Ali Imran 125. Ali Imran 125. Allah berfirman, Masya Allah, kita lihat pertolongannya Allah luar biasa. Silakan. Ya, cukup. Ya, cukup. Terus. Jika kamu bersabar dan bertakwa. Syaratnya apa Abu Hurairah? Pelan-pelan. Jika kamu bersabar dan bertakwa. Ulang lagi Abu Hurairah. Jika kamu bersabar dan bertakwa. Lagi-lagi sabar dan takwa. Terus ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba. Niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Masya Allah. Iya, ditolong oleh Allah. Perisai, sabar itu. Tak kasih satu lagi dalil supaya jelas. Tolong dibuka hadis ini, hadis. Tak kasih satu lagi. Tolong dibuka hadis riwayat Imam Ahmad. Imam Ahmad yang sudah download aja. Ya, ensiklopedia hadis Imam Ahmad. Nomornya diketik, nomornya 2666. 2666 2666 Musnad Imam Ahmad. Ayo, Musnad Imam Ahmad. Nanti ini diminum ya, tehnya ya. Saya nggak ngeteh, nggak ngopi soalnya. Silakan, ayo. Dari Ibnu Abbas. Iya, Ibnu Abbas. Itu bagian akhir nanti, bagian akhir. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, Rasulullah SAW bersabda, isinya, jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Terus, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya di hadapanmu. Belum poinnya, lanjut. Ingatlah Dia di waktu lapang, maka niscaya Dia akan ingat kepadamu di waktu sempit. Jadi ingat kepada Allah di saat kita lagi senang. Ingat kepada Allah. Maka Allah akan ingat kita saat kita kondisi di bawah. Nggak mungkin orang itu di atas terus, roda berputar. Satu saat kita ada di bawah. Iya. Maka caranya supaya kita ditolong oleh Allah saat kita down, ingatlah Allah saat kita lagi senang, kondisi fine saja.
kondisi happy, usaha lancar-lancarnya, ingat Allah, minta doa terus kepada Allah, terus minta kepada Allah. Saat kita jatuh, maka Allah akan menolong kita, karena kita sudah mengingat Allah saat kita lagi lapang. Itu kuncinya Bapak Ibu. Jangan ingat Allah saat kita lagi drop, lagi sakit, sudah masuk ICU, semua perawatan medis masuk di tubuhnya, baru ya Allah, ya Allah, ya Allah, Kasep, kemana saja kamu waktu sehat, kemana saja kamu waktu happy, kemana saja. Itu makanya mumpung masih sehat, mumpung masih sugih, masih kaya, ingat sama Allah, doa yang banyak. Saat kita jatuh, Allah akan nolong kita. Ulang lagi Abu Hurairah, ingatlah Allah. Dan ingatlah Allah. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya di hadapanmu. Terus. Ingatlah dia di waktu lapang, niscaya dia akan ingat kepadamu di waktu sempit. Lanjut. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada dukun, ya. Jangan minta kepada dukun, ya. Abu Hurairah tidak ada khodam, ya. Mas Dodi tidak ada khodam. Ngapain pakai khodam online? Nggak usah. Serik besar loh itu. Hati-hati, serik itu. Lanjut, teruskan, hati-hati. Lanjut. Dan jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Kalau minta pertolongan, minta kepada Allah, jangan kepada orang yang telah mati. Terus lanjut. Telah kering pena dengan apa yang telah terjadi. Belum poinnya ini, nanti di akhir. Teruskan. Seandainya seluruh makhluk tidak memberi manfaat kepadamu, Lanjut. dengan sesuatu yang Allah tidak menetapkan padamu, Maka niscaya mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu. teruskan. Dan seandainya mereka hendak mencelakakanmu, dirimu, dengan sesuatu yang Allah tidak menetapkan padamu, Lanjut. niscaya mereka tidak akan mampu mencelakaimu. Nah, terus poinnya. Dan ketahuilah Ya. bahwa di dalam kesabaran terhadap hal yang kau benci terdapat banyak kebaikan. Teruskan. Bahwa pertolongan itu datang setelah kesabaran. Ulang lagi itu poinnya. Bahwa pertolongan itu datang setelah kesabaran. Pertolongan itu datang sesudah kesabaran. Orang kalau sabar, maka next pertolongan akan datang. Ya. Inna ma'al usri yusra. Ya. Kan gitu ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu kan ayatnya Bapak Ibu, di balik kesulitan ada kemudahan. Bapak Ibu harus tahu, kalau kita belajar bahasa Arab, di situ ada kata-kata inna ma'al usri. Al-usr itu adalah bentuk ma'rifah dalam bahasa Arab. Ma'rifah. Sedangkan yusra, kemudahan, itu bentuk nakiro dalam bahasa Arab. Kata para alim ulama, ini dalam bahasa Arab ya, kalau ada isim ma'rifah, ma'rifah diulang-ulang, itu hakikatnya cuma satu. Jadi kalau dalam ayat ini kesulitannya cuma satu. Sedangkan kalau nakiro dalam bahasa Arab, itu kalau ada diulangi lagi oleh Allah, berarti itu beda dengan yang pertama. Berarti kalau begitu Ustaz, orang itu kalau dikasih kesulitan satu, datangnya dua. Iya, datangnya dua, dapatnya dua. Inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan. Itu sulitnya satu, kemudahannya dua. Karena apa? Ini harus lagi-lagi belajar bahasa Arab. Kalau ma'rifah diulang-ulang, hakikatnya satu artinya, cuman satu. Sedangkan kalau nakiro diulang-ulang, maka itu beda dengan yang pertama hakikatnya. Lalu kan ayatnya diulang, inna ma'al usri yusra. Nah, itu ya berarti satu kesulitan, dua kemudahan. Lihat Nabi Ayub alaihissalam kehilangan anak 7. Mohon maaf, kehilangan anak 6 anak laki-laki. Pangeran ini, kan Nabi Ayub itu raja. Kehilangan anak 6 laki-laki semua dalam sehari. Sehari kehilangan anak 6. Karena 6 anak ini makan di sebuah tempat, lalu runtuh bangunannya, meninggal semuanya. Apa gantinya? Maka gantinya Nabi Ayub alaihissalam, istri beliau alaihissalam, istri Nabi Ayub alaihissalam itu melahirkan 12 orang anak laki-laki. Semuanya calon pangeran. 12. Kehilangan anak 6, punya 12. Itulah maknanya, satu kesulitan, double kemudahannya. Makanya harus yakin. Jangan suka sambatan. Semuanya sudah Allah tetapkan, yang sabar. Bisa dipahami sampai di sini? Baik. Kita lanjutkan. Jam berapa ini? Oh, sudah waktunya Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Saya tutup sampai nomor 3.
ya, sampai nomor 3. Pertanyaan nomor 5. Ya, sebentar. Ya, mohon maaf saya tuntaskan sampai di sini karena makanya tadi kajian kita awali 8:15 karena saya ada jadwal khutbah Jumat di daerah Pandanwangi, Jombang. Nah, ya, itu. Jadi insya Allah kita lanjutkan kesempatannya pada yang akan datang. Insya Allah di Jumat pekan ketiga. Coba dilihat Jumat pekan ketiga tanggal berapa? Minta tolong diintip. Jumat pekan ketiga bulan Agustus. Ya, tanggal berapa? Tanggal 16. Hah? 16. 16? Ya. Bukan 17 ya? 17-nya Sabtu. 17-nya Sabtu. 17 Agustus itu Sabtu. Agustus Sabtu. 16 ya? 16 Jumat. Insya Allah mudah-mudahan kalau tidak geser, insya Allah bisa. Karena 17 sampai tanggal 25-26 saya safar. Jadi mudah-mudahan bisa tanggal 16-nya insya Allah. Selama tidak ada perubahan jadwal dalam safarnya. Baik, silakan yang tanya online tadi. Saya jawab yang online aja. Di online ya? Iya. Online. Assalamualaikum Ustaz Kakak. Jazakallahu khairan Ustaz. Nah, barakallahu fiik kepada penanya. Jadi status mertua itu adalah karib kerabat. Karib kerabat. Mertua itu karib kerabat bagi seorang laki-laki. Ya, karib kerabat. Sehingga kalau orang tua laki-laki itu meninggal dunia, apakah statusnya berubah dalam pemberian nafkah dan seterusnya kepada mertua? Kan pada mertua ini kita harus berbuat baik. Tetapi kalau mana yang diutamakan, maka tentunya orang tua lebih didahulukan. Bahkan maaf ini ibu-ibu, mohon maaf, ibu-ibu yang ada di belakang. Ketika orang tua suami masih hidup ini, anggap masih hidup. Ternyata suaminya berkata kepada istrinya, tolong barang ini kau antarkan ke rumah mama. Mamanya suami, orang tua suami. Karena barang ini ditunggu sama mama, dibutuhkan sama mama. Di hari yang sama dan di waktu yang sama, wanita ini mendapatkan telepon dari orang tuanya atau keluarganya. Ibumu loro, sakit. Ya, ibu kandungnya ini sakit. Mana yang harus diutamakan? Maka dalam hal ini kata para alim ulama, dia mendahulukan perintah suami, bukan ke orang tuanya. Perintah suami, bukan ke orang tua. Suami, ya. Kenapa? Karena sebagai baktinya dia kepada suami, karena dia disuruh oleh suaminya sebagai bentuk bakti. Karena surganya di situ, surganya. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka dalam hal ini penanya tadi dia tetap berbakti kepada orang tuanya sekalipun sudah wafat. Iya. Caranya gimana? Banyak. Bakti kepada orang tua yang telah wafat. 1, melunasi utang-utangnya. Yang kedua, menghajikan atau mengumrohkannya. Yang ketiga, sering-sering bersedekah di atas namakan ke orang tua. Yang keempat, membayar utang puasa Ramadannya. Yang dia tidak puasa, anaknya yang harus membayarkannya. Yang nomor 5 adalah menjalin hubungan baik dengan teman-temannya orang tua, jangan diputus. Yang keenam, perbuatan baik orang tua semasa hidupnya dilanjutkan oleh anaknya. Banyak tugasnya anak kepada orang tua yang sudah wafat, banyak. Terus yang ketujuh, kalau ibadah kurban, idul kurban, maka sertakan nama orang tua yang telah wafat dalam niat kurban. Ya Allah, ini kurbanku dan kurban papa mamaku yang telah wafat. Dapat orang tuanya. Itu baktinya anak. Yang nomor 7 adalah yang nomor 8. Kalau tidak salah yang nomor 8 ini adalah mendoakan ampunan orang tua. Didoakan ampunan, nomor 8. Yang nomor 9, kalau nggak salah ada 10 poin. Jadi baktinya tambah banyak kalau orang tua telah wafat dibanding ketika dia masih hidup. Kalau orang tua masih hidup cuma 3. Anak itu disebut bakti sama orang tua kalau hidup loh ya, cuma 3. Yang satu, yang pertama, al-ihsan ilaihima, berbuat baik kepada orang tua. Maksudnya apa? Bikin orang tua happy. Bikin orang tua happy dengan keberadaan kita. Senangkan orang tua.
Senengkan apa sak mintanya dia, selama yang dia minta itu adalah tidak menyelisih syariat, maka penuhi. Sambatan didik misalnya orang tua, sikile ibu nak, cekot-cekot nak, ayo ikut. Ajak jalan-jalan, bikin dia happy. Insya Allah pulangnya, alhamdulillah sikile ibu waras nak, alhamdulillah hilang cekot-cekote. Bikin happy, itu tugas pertama. Yang kedua ini, jangan sakiti hati orang tua dengan perbuatan kita. Jangan sakiti. Lisan kita perbuat, jangan. Nomor 3 terakhir, kalau orang tua masih hidup loh ini. Yang ketiga adalah sabar atas gangguannya. Sabar atas gangguannya. Lisannya, perbuatannya, sabar sebagai anak. Karena ini jalan ke surga. Ya. Apalagi membersihkan najisnya. Harus sabar sebagai anak. Harus sabar. Cuman itu 3. Tapi kalau orang tua sudah wafat, 10 bentuk baktinya. Mulai dari mendoakan ampunan, terus kemudiannya tadi itu sodako mengatasnamakannya, menghajikannya, banyak, menutup utang-utangnya, banyak yang tadi sudah saya sebutkan beberapa di antaranya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya tidak berubah, tetap bakti kepada orang tua dikedepankan, sedangkan mertua itu bagian daripada karib kerabat. Makanya kalau cari menantu, carilah menantu yang soleh. Kenapa? Karena menantu soleh, dia akan membahagiakan, berbuat baik juga kepada mertuanya. Seperti itu. Tapi kalau menantu yang tidak soleh, maka dia akan bakhil, pelit kepada mertuanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mertua itu karib kerabat yang juga harus kita lakukan perbuatan baik. Tapi kalau dipilih, ya, mana yang lebih kita kedepankan, tetap orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah meridhai amal ibadah kita. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.